Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terdahulu para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala sepertinya sudah hampir menjadi dongeng pengantar tidur saja. Seiring perubahan zaman, manusia perlahan pasti menjauhi ajaran agama, bahkan mengingkari akan janji Allah. Jangankan untuk masalah akhirat, bencana sunatullah saja sudah menjadi guyonan. Lihat saja di media massa bagaimana kaum gay dan homoseksual semakin berani untuk tampil entah dalam bentuk entertainment maupun dalam bentuk demonstrasi persamaan hak untuk diterima di masyarakat, bahkan menikah. Kaum Lut seolah dibangkitkan masa sekarang. Bertambah akal pikir mereka, bahkan mampu mencari bahasan dalam kitab-kitab suci soal Tuhan yang mengasihi kaum homoseksual. Tuhan memang Maha Penyayang. Kalimat ini menjadikan pelaku percintaan sesama jenis tak ragu untuk terus melanjutkan kegiatan itu. Untuk terus mengembangkan channel ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Like dan share untuk saling berbagi informasi seputar Islam. Semoga syiar Islam semakin tersebar. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ingatkah yang terjadi dengan negara tetangga kita? Ya, tak kalah heboh. Negara tetangga Malaysia yang menerapkan syariat Islam konservatif tertampar lantaran warganya yang juga pendeta keturunan Tionghoa nekat mengadakan resepsi pernikahan dia dengan pasangan gaynya, seperti yang dilansir surat kabar The Wall Street Journal. Pendeta bernama Ngio Bun Lin ini yakin Tuhan mengasihi siapa saja, termasuk kaum pencinta sesama jenis. Dia bahkan memberikan setiap tamu sekotak coklat bertuliskan Tuhan mengasihi kaum gay. Agama Yahudi malah memperbolehkan seorang gay menjadi rabbi. Sekte paling konservatif Masorti lewat jajak suara tidak melarang kaum pencinta sesama jenis menjadi pemuka agama itu. Presiden Majelis Robbi Konservatif Israel, Mauricio Balter, menyatakan dukungannya agar keputusan para rahib kelompok Masorti. Hal ini merupakan sebuah kemajuan dalam pengembangan hukum Yahudi. Kita memang seharusnya menganggap gay dan lesbian setara manusia lainnya. Begitulah yang dikutip oleh pernyataan Balter. Seperti yang dilansir surat kabar Haaretz, dua gay muslim asal Perancis yakni Ludovic Muhammad Zahid dan Qiyamuddin menikah di Afrika Selatan sesuai syariah Islam, seperti yang dilansir kantor berita Al Arabiya. Penghulunya Ustadz Jamal asal Mauritania, juga kaum homoseksual. Ibu kota Johannesburg memang telah mensahkan pernikahan sesama jenis. Jika agama saja sudah memperbolehkan kaum gay berada di atas panggung keyakinan dengan menjadi pendeta, ustadz, dan robbi, tak ada alasan hukum dunia melarang percintaan sesama jenis ini. Itu pula yang mendasari beberapa negara sudah mengizinkan mereka menikah secara sah di mata hukum dan agama. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Dan mohonlah ampun kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dan anak keturunan kita tidak menjadi penerus kaum Sodom ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi menuju negeri Sadum di dekat Laut Mati di Yordania. Karena Allah Ta'ala telah memilihnya sebagai nabinya dan rasulnya yang diutus kepada negeri tersebut, maka Nabi Ibrahim mengizinkannya dan Nabi Lut pun pergi ke Sadum serta menikah di sana. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan, dan melakukan penyamunan.
Di samping itu, mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan wanita. Saat itu, Nabi Lut alaihissalam mengajak penduduk Sadum untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihissalam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi, kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kampung mereka karena memang ia adalah orang asing. Maka Lut pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Istrinya lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya, serta membantu kaumnya mengucilkan dan mengolok-oloknya. Terhadap istri Nabi Lut ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Pengkhianatan istri Nabi Lut kepada suaminya adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan hingga mereka sampai di rumah Lut dan mereka datang sebagai para pemuda yang sangat tampan. Saat Nabi Lut alaihissalam melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut sendiri. Hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam yang sangat tampan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut alaihissalam dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara keras, meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Tidak berapa lama, kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu diturunkan, agar tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Saat itu negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit. Lalu dibalikkan negeri itu, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 82-83. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan, peristiwa atau lokasi kejadian diazabnya umat Lut alaihi salam ini adalah di kota Sodom, di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati atau di Danau Lut yang terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania. Keberadaan umat Nabi Lut di sekitar Laut Mati ini diperkuat dengan ulasan National Geographic edisi Desember 1957. Gunung Sodom, tanah gersang, dan tandus muncul serta tajam di atas Laut Mati. Belum pernah seorang pun menemukan kota Sodom dan Gomorrah yang dihancurkan. Namun para akademisi percaya bahwa mereka berada di lembah Sidim yang melintang dari tebing terjal ini. Kemungkinan air bah dari Laut Mati menelan mereka setelah gempa bumi. Wallahu a'lamu bishawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.